Haleluya, haleluya. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama dengan saya di channel Trianto Zamasi. Dan pada saat sore hari ini kita akan mengangkat satu tema yang saya pikir ini sangat luar biasa sekali ya, yaitu di dunia dan di sorga melayani Tuhan ya. Di dunia melayani Tuhan, di sorga pun melayani Tuhan. Ya tentunya malam pada saat sore hari ini kita akan mendengarkan ya bagaimana sih sebenarnya di dunia melayani Tuhan, di sorga melayani Tuhan, lewat hambanya yang sudah ada bersama-sama dengan saya di sini, yaitu Pastor Andi Burhanuddin Haji Usman. Wow, luar biasa hambanya, dan langsung saya akan sapa pada saat sore hari ini. Shalom, selamat sore hambanya. Salam, haleluya, Tuhan berkati. Wow, dahsyat ini. ini hostnya hamba Tuhan yang masih muda, energik, dan narasumbernya hamba Tuhan yang berumur tapi tetap energik. Haleluya. Amin. Dahsyat. Oke, Pastor, sore hari ini topik yang kita angkat ini adalah di dunia melayani Tuhan, di surga melayani Tuhan. Sebenarnya apa sih maksudnya daripada tema ini, Pastor? Mungkin sore hari ini kita akan coba nanti juga berdiskusi dengan saudara-saudara kita yang ingin bergabung dengan kita di link ini, ya. Okay. Baik dari saudara-saudara kita yang seiman dan juga ya tidak tertutup kemungkinan bahkan mungkin lebih banyak kita akan kasih waktu ke saudara-saudara kita yang di luar iman kita gitu loh. Nah, itu sebabnya nanti kita akan coba kasihkan link ke mereka. Namun sebelumnya saya berikan waktu untuk Pastor boleh menyampaikan apa arti, apa tujuan daripada tema yang kita angkat pada saat sore hari ini. Dan langsung saja saya akan serahkan ke Pastor Andi Burhanuddin Haji Usman. Oke. Silakan Pastor. Tuhan berkati. Haleluya, kita berdoa sebentar. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Engkau mempertemukan kami lewat channel sore hari ini. Dan kami mohon supaya Tuhan mengurapi kami, baik hamba-Mu maupun yang mendengarkannya lewat channel ini. Dan kiranya apa yang kami dengar hari ini memberikan anugerah, memberikan kekuatan, memberikan kesanggupan kepada kami untuk tetap melayani Tuhan di bumi sampai dengan nanti kami melayani Tuhan di surga. Pimpin ibadah ini dan sampai dengan penghabisan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom. Haleluya, saudara, kita ketemu lagi. Saya hambanya Burhanuddin Haji Usman. Dan saya sangat bersyukur lewat kita ketemu kembali untuk yang kedua di channel ini hari ini. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita sampai ke sorga, kita lihat dulu hidup. Tunggu bentar. Ya, kameranya ada gangguan ya, Pastor ya. Baik. Sebelum kita sampai di kehidupan di sorga, kita lihat dulu hidup kita dalam dunia. Sebab ada kemungkinan bahwa orang-orang yang beriman atau punya agama di dalam dunia bisa jadi bahwa mereka tidak bisa masuk ke sorga. Dan yang penting di dunia aja dulu yang kita bahas hari ini. Supaya orang-orang yang beriman tidak disesatkan oleh hal-hal yang membuat iman kita tersandung. Dan orang-orang yang belum percaya kiranya boleh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya Dialah yang bisa membawa manusia ke sorga. Saya baca dari ayat Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian kata Tuhan dan firman. Ayat 2 dari kitab Filipi pasal ya, ayat 12, Filipi pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan yang 18. Demikian kata Tuhan dan firman. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela. Perhatikan, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Ada dua di sana yang hatinya bengkok dan sesat, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat berbangga pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Tuhan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayatnya yang ke-15, penulis kitab ini namanya Paulus menuliskan bahwa jangan sampai kita disesatkan. Disesatkan itu artinya ada orang-orang yang percaya disesatkan oleh ajaran, ada orang-orang yang percaya disesatkan oleh hawa nafsu, ada orang-orang yang percaya disesatkan oleh keinginan-keinginan daging. Paulus berkata di dalam Korintus, dia berkata, jikalau aku sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sampai aku ditolak. Dan ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama adalah jangan sampai orang-orang Kristen, orang-orang percaya ini disesatkan sehingga pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan hidup yang kekal di sorga. Dalam kitab Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus lebih keras lagi mengatakan di sana bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak orang yang berkata kepadaku, Tuhan, 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 bukankah aku sudah menyembuhkan orang sakit, bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Tetapi Yesus berkata, enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu. Jadi yang paling sial dalam hidup kita dalam dunia, kalau pada akhirnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Yang paling sial dalam hidup kita dalam dunia, kalau pada akhirnya Yesus Kristus tidak mengenal kita dan dia menolak kita. Kenapa? Karena ada orang-orang percaya yang memang melakukan sebuah kejahatan, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang percaya disesatkan oleh ajaran-ajaran yang baru muncul di abad-abad ini loh saudara. Memang sekarang ini sedang ramai muncul ajaran-ajaran, baik itu dari pendeta-pendeta, organisasi-organisasi gereja, bahkan orang-orang yang dulu Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu tidak pernah satu dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga, dan segala macam. Kalau saya boleh kita kutip di dalam, saya membaca untuk kita di 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26, saya bacakan ayat ini. Inilah yang berbahaya dan bisa menyesatkan kita. Saya geser dulu. 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-26. Perhatikan baik-baik, saudara. Perhatikan baik-baik. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikris, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Jadi kalau seseorang tidak percaya bahwa Allah itu adalah Bapa di sorga dan Yesus Kristus adalah juru selamat yang membawa manusia ke sorga, dia adalah antikris. Kita lihat lagi di bawahnya, dia berkata secara tegas, dia berkata, sebab ayat yang ke-13, sebab barang siapa menyangkal Anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal Yesus, ia tidak memiliki Bapa. Barang siapa menyangkal Yesus, ia tidak bisa ketemu dengan Bapa di surga. Jadi jangan mimpi, jangan berharap bahwa kalau kita bisa masuk surga, kalau kita menyangkal Yesus Kristus dan tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Barang siapa mengakui Anak, ia juga memiliki Bapa. Ayat yang ke-24.
Dan kamu juga, kamu telah mendengar dari mulanya, yaitu bentar, Ya, bentar, ya, baik. bentar, Silakan. bentar. Oh, oh, oke. Silakan, Gus. Sudah? Oke, saya baca kembali. Ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, dan itu harus tinggal di dalam kamu. Perhatikan, yang kamu dengar dari semula, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus yang kamu dari semula, harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang kamu dengar dari semulanya tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Ayat yang ke-25. Dan inilah janji itu yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita. Dia berkata lagi, yaitu hidup yang kekal. Jadi inilah janji itu yang telah dijanjikan kepada kita adalah hidup yang kekal. Ayatnya yang ke-26. Semua itu kutuliskan kepadamu. Perhatikan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah di dalam Tuhan. Perhatikan kata penulis ini, semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi memang ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kita dari keluar dari ajaran yang murni kepada ajaran yang tidak lagi murni. Waspadalah, tetap mempertahankan iman dalam kehidupan kita. Sebab bisa jadi, saudara, bisa jadi kita orang Kristen sekalipun, saudara, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, tidak akan pernah bisa masuk ke surga. Nggak bisa, saudara. Sebab kenapa? Hanya satu-satunya jalan seseorang bisa selamat dan masuk surga, kecuali lewat Yesus Kristus. Pesannya yang pertama, jangan disesatkan. Ayat yang ke-12 dari Filipi pasal yang kedua, jelas sekali Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu," kata dia, "kamu senantiasa taat. Kamu senantiasa taat. Karena itu," katanya, "kerjakan terus keselamatan yang ada padamu." Dia berkata, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Rawat iman kita, jaga pelihara iman kita, bangun iman kita supaya iman kita tidak gugur. Bisa jadi kita gugur karena pencobaan, bisa iman kita gugur karena persoalan kesusahan, bisa iman kita gugur karena soal sakit penyakit, bisa iman kita gugur karena masalah ekonomi dan keuangan, bisa iman kita bisa gugur karena masalah-masalah yang telah kita hadapi dalam dunia. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggal engkau. Yang paling penting adalah bangun imanmu, rawat imanmu, pelihara imanmu, dan Paulus mengajarkan yang demikian. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-13 dari Filipi pasal yang kedua itu, Paulus tulis, karena Allah lah yang mengerjakan kamu di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kelerannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Allah yang mengerjakan di dalam kita, bukan di luar kita. Karena itu, saudara, kekristenan tidak mengenal Allah yang ada di luar. Kekristenan mengenal Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Makanya di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Allah itu tidak memandang rupa, Allah itu tidak melihat fisik, Allah itu tidak melihat bentuk manusia, Allah itu tidak melihat manusia itu kaya atau miskin, dia hina atau mulia, dia besar atau kecil, berpangkat atau orang sederhana, tetapi yang Tuhan lihat adalah hati manusia. Kenapa? Karena Allah ada di dalam kita masing-masing.
Saudara, saya sedikit bersaksi tentang hidup pelayanan saya. Saya sesudah jadi Kristen, ikut pelayanan, belum jadi pendeta. Saya lihat banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan lewat para pendeta. Lalu saya mempelajari ilmu untuk mengusir setan, ilmu untuk menyembuhkan penyakit. Bukan, tidak ada teologianya memang, tapi hanya berdoa siang dan malam dan ikut berpuasa. Saya ingin melayani Tuhan dengan hal-hal yang seperti itu di samping saya punya iman. Dan sesudah saya diangkat jadi pendeta, saya ada teman di GBI Mawar Saron. Di GBI Mawar Saron di Jakarta digembalakan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Yakob Nahwai MA. Itu ada penjual kue namanya Ibu Yeti. Itu memang kalau ada apa-apa dia suruh saya untuk melayani orang. Satu waktu dia ini adalah juga jual kue, di samping dia jual kue hari Minggu di GBI Mawar Saron, dia juga jual kue di daerah Jelambar. Ada nama di Jelambar itu ada sekolah Battle. Nah, dia jual kue juga di situ. Ibu-ibu satu waktu ngerumpi di tempat dia jual kue. Lalu salah seorang ibu membuka pembicaraan. Dia berkata, saya kasihan dengan suami saya yang sudah 8 tahun sakit. Sakitnya itu tidak diketahui dan sudah dibawa ke dokter, ke orang pintar dan lain-lain. Lalu Ibu Yeti ini bilang sama ibu, mau nggak didatangin pendeta? Oh, boleh kalau Pak Pendeta itu mau. Akhirnya saya datang. Saya datang bersama dengan Pendeta Herman Jaya yang tinggal di Bekasi. Datang ke sana, rupa-rupanya orang ini adalah orang muda, belum percaya Yesus. Saya lihat ke dalam, itu ada batu yang dia pelihara selama 28 tahun. Batu itu sebesar kepalan tangan laki-laki dewasa, sebelah kepalan tangan. Sesudah dia pelihara 28 tahun, batu itu bisa sebesar televisi 14 inch. Jadi batu itu adalah batu hidup. Batu ada isinya memang. Batu ini ada dua, satu dipegang sama dia, dirawat sama dia, yang kedua dipegang sama adiknya di Bandung. Batu hidup memang, batu ada isinya. Dan batu ini dikasih kopi pahit, jam 4 sore pasti kasih kopi pahit di bawah meja persembahannya. Lalu malam-malam batu ini juga dikasih wafer, dikasih makanan-makanan kecil. Memang kopi itu bisa habis setengah gelas, dan wafer itu juga ada krok-krak. Memang wafer tidak habis, tapi ada bunyi krak-krok. Jam-jam 2, jam 1, batu itu lagi makan yang dikasih sama tuan rumah, Pak Atet namanya. Akhirnya dia cerita Pak Atet ini adalah pengusaha sendal, seperti Homipet, tapi bukan Homipet. Nah, lalu pada satu waktu dia pergi kantor, dia gosok gigi dan buang kotoran yang terakhir dari mulutnya, akhirnya dia lumpuh. Dia lumpuh, dilarikan ke rumah sakit. 2 bulan dirawat di rumah sakit, dokter bilang tidak diketahui penyakitnya, pulang aja. Lalu dia pergi ke Cirebon dan juga tidak ada orang pintar. Dia pergi juga ke Banten, ada orang pintar katanya dapat menyembuhkan penyakit, akhirnya tidak ada hasil. Akhirnya dia pulang, 6 tahun dia ada di rumah. Pak Atet ini tidak bisa duduk berat ke kiri, dia akan jatuh, berat ke kanan dia akan jatuh. Dia harus ada penahannya supaya dia tidak jatuh. Saya tawarkan Yesus sama Pak Atet. Pak Atet, kan dokter sudah tidak mampu menyembuhkan, rumah sakit sudah menolak, orang pintar sudah nggak bisa. Saya tawarkan satu nama yang bisa menyembuhkan penyakit Bapak. Siapa? Nama siapa itu, kata dia. Namanya Yesus Kristus. Dialah Tuhanku dan juga dialah Tuhanmu. Dialah Tuhan bagi manusia. Dan dia akan membawa manusia itu ke sorga. Terus oke, saya mau percaya supaya biar saya bisa sembuh, kata dia.
Ya oke, dia percaya. Akhirnya saya ketika saya itu dia punya batu, bagaimana kalau batunya saya bakar? Oh, kalau Bapak mau bakar batu saya, silakan Bapak pulang aja, nggak usah berdoa untuk saya karena batu itu telah memberi penghidupan buat saya, kata kata dia. Akhirnya saya bilang, kan dokter udah nggak bisa, ini udah nggak bisa dan lain-lain udah nggak bisa, hanya satu yang belum Bapak lakukan, percaya kepada Yesus. Kalau Bapak sudah membakar saya punya batu, lalu saya tidak sembuh, saya mau cari siapa? Kata dia, batu saya udah hancur, saya nggak sembuh, lalu saya cari siapa? Cari Bapak. Oh jangan cari saya bilang, carinya Yesus. Bagaimana cari Yesus? Yesus nggak kelihatan, kata dia. Percaya aja. Apa jaminannya kalau saya percaya? Percaya aja, saya tidak menjamin Bapak, tetapi Tuhan yang mengutus saya kemari, dialah yang menjamin. Ya, oke kalau begitu. Akhirnya saya kumpulin, saya turunin hio-hio di situ, batunya saya kumpulin, saya kasih minyak urapan. Saya tidak sempat membakar itu batu itu hari karena saya ada pelayanan malam. Saya kasih itu, lalu saya berdoa dengan Pak Herman, Pak Atet ini. Saya berdoa, dikasih minyak urapan dalam nama Yesus Kristus, penyakit keluar, tinggalkan dia dalam nama Yesus Kristus. Tidak bergerak itu orang, tidak ada mukjizat maksud saya. Lalu saya titip minyak urapan, nanti malam minyak ini dikasih. Ya saya bilang sama istrinya, mau tidur kasih minyak urapan, baru mandi kasih minyak urapan. Apa doanya, kata istrinya? Doanya cuma satu aja. Tuhan Yesus sembuhkan penyakit suami saya. Tuhan Yesus sembuhkan penyakit suami saya. Tuhan Yesus sembuhkan penyakit suami. Itu aja doanya. Nggak usah doa panjang-panjang karena orang belum percaya. Lalu ya udah, malam itu saya pulang, malam dia tidur, dia panggil istrinya, Mama, mana tadi batu ya, minyak yang dikasih sama Pak Pendeta? Ya, akhirnya datang istrinya, kasih minyak di kepalanya, di kakinya, dan segala macam. Pak Atet ini tidur kira-kira 2 atau 3 jam dia tidur, dia bermimpi, dia melihat ada orang tinggi gede, pakai jubah putih, lalu orang itu angkat dia dari tempat tidur, dan orang itu banting dia, sehingga dia bangun dari tempat tidur, karena dibanting sama orang itu. Lalu pada waktu dia mimpi itu, dia bangun, dia lihat istrinya di samping, dia badannya bergerak sudah. Yang kalau kemarin-kemarin sudah 6 tahun ini badannya nggak bisa bergerak. Mam, kok tanganku bergerak, kata dia. Oh, istrinya bangun, coba turun dari tempat tidur. Itu Pak Atet turun sudah itu malam. Kesembuhan, sudah sembuh. Istrinya enggak kasih tahu saya bahwa Pak Atet ini sudah dijamah Tuhan gitu. Akhirnya hari Selasa rencana saya datang untuk membakar itu batu. Saya belum tahu ini, belum tahu. Saya ketok pintunya, dia yang buka. Loh, Pak Atet sudah bisa jalan? Sudah Pak, masuk dulu, nanti saya mau cerita, kata dia. Akhirnya dia cerita bahwa ada orang yang pakai jubah putih tinggi besar, dia banting di atas tempat tidur, lalu dia bangun, dia melihat bahwa badannya sudah sehat. Saudara yang dikasih Tuhan, itu Pak Atet, itu baru pertama kali itu percaya kepada Yesus dan menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tapi malam itu juga Tuhan datang secara pribadi untuk menyembuhkannya. Dari kejadian itu, 8 orang saudaranya percaya kepada Yesus Kristus, masuk gereja. Saya mau katakan kepada saudara, kita orang-orang Kristen yang lama, yang dari lahir sudah jadi Kristen, ya saudara, tapi mukjizat kayaknya nampaknya jauh dari hidup kita. Saya mau katakan kepada saudara bahwa mukjizat baik bagi orang yang baru percaya atau orang yang sudah lama percaya, Yesus Kristus tetap menciptakan mukjizat. Kenapa? Karena dia pemurah. Kenapa? Karena dia penyayang. Kenapa? Karena dia berbelas kasihan. Karena itu saya mau tekankan kepada saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang belum percaya, percayalah kepada Yesus Kristus. Karena dialah yang pertama membawamu ke sorga dan tidak ada jalan yang lain. Tidak ada nabi yang diutus oleh Tuhan yang berkata, berani berkata, tidak ada orang yang bisa membawa ke sorga kecuali lewat aku. Tidak ada orang yang mampu membawa seseorang ketemu dengan Bapa kecuali lewat aku. Enggak ada, saudara. Manusia pertama Adam, dia tidak pernah ngomong seperti itu. Nabi Nuh enggak pernah bicara.
Bapak Abraham nggak pernah bicara, Ishak nggak pernah bicara, Yakub nggak pernah bicara, Yusuf, Musa, Elia, dan nabi-nabi yang lain tidak pernah berbicara seperti itu. Kecuali Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dia berbicara. Bukan saja seperti itu, dia berkata lagi dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-25. Dia berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Dahsyat, saudara. Barang siapa atau siapa saja. Siapa saja itu bukan beragama, hanya beragama Kristen, bukan. Siapa saja, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup meskipun ia telah mati. Hidup yang dimaksud itu hidup yang kekal di sorga. Meskipun kita mati, kita punya badan, tubuh kita mati, tapi kehidupan kekal yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam hidup kita. Yesus Kristus berfirman lagi, dialah roti yang turun dari sorga. Dia berfirman lagi, dia adalah air hidup. Dia berfirman lagi, dia adalah terang dunia. Saudara, lengkap. Tidak pernah muncul seorang nabi pun yang pernah berkata demikian. Jadi jangan dulu cerita untuk masa sorga, apa yang kita kerjakan di sorga. Dalam dunia aja dulu. Dalam dunia, kuatkan iman bagi orang-orang yang percaya, setia kepada Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Yang belum percaya, ambil keputusan. Karena kita tidak pernah tahu kapan hari itu Tuhan memanggil kita. Nggak pernah tahu. Saudara, ayah saya adalah veteran perang. Meninggal 3 tahun yang lalu, dimakamkan secara militer. Videonya saya masih simpan. Usia meninggalnya 107 tahun. Sehat. Dia tidak pernah lupa dengan anak-anak mantu dan cucu-cucunya. Semuanya. Menjelang kematiannya ada malaikat yang datang. Saya melayani ayah saya. Saya memberitakan Injil kepada ayah saya. Kadang-kadang saya pulang kampung hanya untuk berbicara tentang Yesus. Dia percaya. Akhirnya dia sehat. Dia meninggal dalam usia 107 tahun. Saya tidak pernah lalai memberitakan Injil kepada siapapun, mau kepada keluarga besar saya, orang sekampung saya, orang arisan kampung saya, teman-teman saya, sahabat saya, tukang ojek, orang-orang yang ada di pinggir jalan. Saya terus memberitakan Injil. Orang mau percaya atau tidak, itu bukan urusan saya. Orang percaya atau tidak, itu urusan Roh Kudus, itu pekerjaannya Roh Kudus. Karena itu hari ini saya mau katakan kepada orang-orang Kristen, orang-orang percaya, ya, ibadah kepada Tuhan, layani Tuhanmu, layani manusia, karena dengan melayani Tuhanmu dan melayani manusia, 2 hal engkau genapi, engkau mengasihi Tuhanmu dan engkau mengasihi sesama manusia. Tidak ada cara yang lain. Dunia ini yang sekarang, bukan yang nanti. Itu yang pertama. Saudara, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya adalah surat nabi-nabi. Suratnya 21, ayatnya yang ke-91. Bunyinya demikian. Surat Al-Anbiya ayat 91. Allah Ta'ala berkata kepada nabinya Muhammad, karena ini saya kutip Al-Quran, saya sebut Muhammad adalah nabi. Di dalam Al-Quran. Di dalam Alkitab ya tidak ada nama beliau, jangankan nabi. Namanya pun nggak ada. Nah, di surat itu dia berkata, surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-91, Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya Isa dan ibunya Maria, kami telah menjadikannya sebagai bukti atas semesta alam. Jadi Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu adalah bukti bagi alam semesta. Kelahirannya, lahir dari Roh Kudus, kelahirannya, saudara.
Itu adalah bukti, kata Allah Ta'ala, bukti bagi alam semesta. Bukan saja bukti bagi orang Kristen, orang percaya, tetapi bukti sebagai bukti atas kekuasaan kami atas semesta alam. Begitu hebatnya kisahnya Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Yang kedua, itu untuk alam semesta. Nah sekarang, untuk manusia. Surat 19 Maryam ayatnya yang ke-21 dijelaskan di sana bahwa Isa Al-Masih itu adalah sebuah tanda bagi manusia. Ya, tanda bagi manusia. Dia adalah sebuah tanda dan mukjizat bagi manusia. Yang ketiga, dalam surah 19 ayat yang ke-19 adalah Isa Al-Masih adalah manusia tersuci, sudah. Manusia suci yang tanpa dosa, tanpa salah. Nah, saya beritahu semua saudara-saudara saya yang muslim yang dengar video ini, ambil keputusan, percaya Yesus, jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada cara yang lain bagi kita. Haleluya. Dan bagi yang Kristen, setia kepada Yesus Kristus karena dia adalah Tuhan yang setia. Dan ayatnya surat Maryam pasal yang ke-19 ayatnya surat 19 ayat yang ke-34 dia berkata di situ bahwa Isa itu adalah yang benar. Orang-orang membantah kebenarannya. Jadi jangan dibantah. Isa itu adalah orang yang benar. Dan selalu orang membantah kebenarannya. Isa adalah kebenaran. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah kebenaran. Akulah kehidupan. Dan dikutip kembali oleh Al-Quran yang terbitan 600 tahun sesudah Isa atau Yesus naik ke surga. Dia berkata, Isa itu adalah kebenaran yang mereka bantah tentang kebenarannya. Yang berikut yang saya kasih tahu saudara adalah dalam Ali Imran ayat 3 ayat yang ke-49 adalah Isa Al-Masih punya daya cipta sama seperti Allah Ta'ala. Jadi hanya ada 2 nabi dari 25 nabi dan rasul yang tercatat dalam Al-Quran yang punya daya cipta sama seperti Allah. Dijelaskan, dikasih rinci di situ bahwa Isa Al-Masih membuat dari tanah liat berbentuk burung, lalu burung itu dia tiupkan napas, akhirnya burung itu menjadi burung yang hidup. Dari tanah liat, dia jelaskan lagi di situ sama seperti Allah menciptakan manusia pertama Adam dari tanah, lalu Allah Ta'ala memberikan roh kepada Adam sehingga Adam menjadi manusia yang hidup. Demikian juga Isa Al-Masih mengambil tanah liat lalu membuatnya berbentuk burung, lalu dia memberikan napas hidup, akhirnya burung yang dari tanah liat menjadi burung yang hidup. Isa Al-Masih punya daya cipta. Lalu pertanyaannya, kalau ini semua ada pada diri Isa Al-Masih, lalu kenapa orang-orang Islam yang jago-jago kitab suci tidak percaya? Lalu kenapa orang-orang Islam yang kiai, yang punya pondok, yang pintar ngaji, pintar baca Alkitab, pintar baca Al-Quran, dan pintar segala macam itu, kok tidak percaya Yesus? Tidak percaya. Saya mau katakan kepada saudara bahwa dalam kitab Korintus disebutkan, saya baca 1 Korintus. Oke, saya cari dulu 1 Korintus. Kalau selubung itu tidak diambil, tidak diangkat, maka tidak ada seorang pun yang dapat memahami, mengerti bukan saja tentang Tuhan, tetapi juga membaca Alkitab, membaca kitab suci, dia tidak paham. Ada selubung yang menutupi mereka sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil atau cahaya Isa Al-Masih. Saya baca 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan 15. Firman Tuhan demikian.
Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama tanpa disingkapkan karena hanya Kristus Yesus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada selubung yang tertutup sehingga orang-orang tidak bisa mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada selubung. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus, selubung itu telah diangkat. Sehingga akhirnya kita berpercaya adalah Yesus adalah Tuhan yang benar. Tidak ada Tuhan yang benar kecuali Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-8, Yesus berfirman secara tegas di sana. Saya membaca. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang maha kuasa. Kata Alfa dan Omega bahasa Yunani adalah yang awal dan yang akhir. Bahasa Indonesianya awal dan yang akhir. Ya saudara, artinya begini, artinya tidak ada yang lebih awal dari yang awal dan tidak ada yang lebih akhir dari yang akhir. Itu artinya. Jadi kalau ada Tuhan yang lebih awal dari Yesus, itu kamu yang bikin. Kalau ada Tuhan yang lebih akhir dari Yesus, bikinan kamu itu. Itu Tuhan-Tuhan yang kamu bikin. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wal awal wal akhir, yang awal dan yang akhir. Itu tertuju kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus di dalam Alkitab. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-8. Nah, kalau kita kembali lihat dalam perjanjian lama, kitab Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, nubuat itu jelas di sana dikatakan, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Perhatikan berikut, namanya disebut orang. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di dalam Al-Quran itu ada 99 sifat-sifat Allah. Dan salah satu sifat Allah yang itu ada pada diri Yesus Kristus, Allah yang perkasa, artinya Al-Aziz. Al-Aziz adalah Allah yang perkasa. Dalam Asmaul Husna, 99 nama sifat-sifat Allah. Dan itu ada pada diri Isa Al-Masih. Allah yang perkasa adalah Al-Aziz. Jadi Alkitab dan Al-Quran sama-sama menunjuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus dalam Bible dan Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Saya sedikit satu lagi mau kesaksian. Bersama dengan hamba Tuhan Gembala Sidang GBI Mawar Saron Lampung Utara, ada teman saya yang sudah lama ada di Lampung Utara, namanya Kota Tulang Bawang, Mesuji sana. Saya melayani bersama dengan hamba Tuhan ini di Teluk Gong. Itu ada orang yang gila, dipasung sudah 3 tahun. 3 tahun dipasung dalam ruangan yang tertutup 2 x 2 meter dan tidak boleh keluar karena dikunci dari luar. Karena ini gila, dapat membahayakan keluarganya, dapat membahayakan tetangganya. Umurnya waktu itu masih 21 atau 20 tahun. Anak muda. Saya bersama dengan Hari Lumele namanya ini, pendeta Gembala Sidang GBI Mawar Saron Lampung Utara. Saya datang ke sana memberitakan firman Tuhan kepada keluarganya. Dan akhirnya saya bertanya kepada keluarganya, bisa masuk di dalam, melayani di dalam? Saya bertanya, keluarganya berkata, oh bisa, kata dia. Akhirnya saya suruh buka mereka gembok, gemboknya buka.
Begitu gembok itu buka, itu bau ruangan itu ada bau pesing, ada bau segala macam di situ. Akhirnya saya kasih minyak urapan dari jauh, tidak ada reaksi. Akhirnya saya masuk, saya beranikan diri untuk taruh tangan di atas kepalanya. Nah, pada waktu saya taruh tangan di atas kepalanya, dia kumur-kumur. Saya pikir itu dia manifestasi sudah. Oh, saya bilang sama Ari, oh, ini setan mau keluar ini gitu. Dia kumur-kumur, dia kumur kelihatan di apa namanya di mulutnya gitu. Saya pikir dia manifestasi roh jahat gitu. Akhirnya saya semakin enak untuk tumpangan tangan di atas kepalanya. Nah, saya bilang dalam nama Yesus Kristus, roh gila ini keluar dari orang ini. Nah, pada waktu saya berdoa terus-menerus, dia buka mata, dia lihat saya ada di dekatnya. Saudara, dia ludahin muka saya dengan ludah yang ada dalam saudara bisa bayangkan, diludahi sama orang yang tidak pernah gosok gigi 3 tahun. Itu segala macam bau di situ tuh ada. Tapi saya nggak mau mundur. Saya tidak mau berhenti. Saya layani terus karena saya tahu ini orang dibebaskan Tuhan. Oke, hari itu kami pulang. Saya besoknya datang lagi hari Minggu. Minggu depan datang lagi. Minggu depan datang lagi. Akhirnya 1-2 bulan kami melayani terus-menerus. Akhirnya orang gila itu dinyatakan bebas. Sembuh dari gilanya. Dan sekarang dia berumah tangga dan tinggal di Bandung. Hebat. Nama Yesus itu adalah nama yang ajaib. Memang hebat. Di dalam Yesus itu selalu ada mukjizat. Di dalam Yesus selalu ada keajaiban. Di dalam Yesus selalu ada pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjelang saya baca satu ayat lagi bagi kita orang-orang percaya dari bacaan tadi, dari bacaan Filipi pasal yang pertama. Dari bacaan Filipi pasal pertama, ini penting. Filipi pasal yang pertama, ayat yang berikut, kata Paulus begini, saudara. Itu hebat nih. Kata Paulus, Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke 16. Perhatikan. Sambil berpegang kepada firman kehidupan. Ingat, pegang firman sambil berpegang kepada firman. Pegang itu firman. Baca itu firman, renungkan itu firman, lakukan itu firman. Di dalamnya ada berkat. Sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku, kata Paulus, sambil berpegang kepada firman, agar aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Paulus berkata, sampai kapan kita melayani Tuhan? Sampai kapan? Sampai darahku, kata Paulus, sampai darahku tertumpah untuk pengorbanan ibadahmu, aku senang. Pelayanan kita. Jangan pernah berkata, oh saya sudah tua, saya sudah tidak bisa melayani. Jangan. Selama masih ada darah melekat di badan kita, selama itu juga kita masih melayani Tuhan. Pelayanan itu banyak, bukan hanya khotbah, bukan hanya bersaksi, bukan hanya di gereja. Pelayanan itu keluarga kita dilayani, istri kita dilayani, suami kita dilayani, anak-anak kita dilayani, pembantu kita, rumah tangga kita dilayani, sampai titik darah. Paulus berkata, sekalipun darahku dikucurahkan untuk korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, aku senang, kata Paulus. Sukacita kita di dalam Tuhan adalah melayani pekerjaan Tuhan. Tidak ada sukacita yang lain kecuali melayani pekerjaan Tuhan. Renungkan firman, baca firman, lakukan firman, dan di dalamnya ada berkat. Saudara dikasih Tuhan. Saya ini adalah pendeta yang suka sekali baca Alkitab. Saya senang, saya suka. Dan kebiasaan saya sudah makan atau sebelum makan adalah baca Alkitab. Udah ratusan kali Bible ini saya baca. Dan Alkitab saya ini, Alkitab sudah tidak bisa sebenarnya dibaca-baca. Alkitabnya sudah kayak gini. Ini udah ratusan kali saya baca Bible. Tapi saya tidak pernah bosan membaca Alkitab ini, saudara.
Gak pernah ada kata bosan membaca Alkitab. Kenapa? Karena di dalamnya saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa di dalam Alkitab ini, yang saya tidak dapatkan dalam kitab saya yang lama. Tuh, Alkitab saya tuh. Saya suka. Saya bukan menghafal kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, bukan. Dan tidak ada seorang yang bisa hafal Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nggak ada, saudara. Saya menghafal adalah pasal per pasal, perikop dan perikop, beberapa pasal dan perikop dari ayat-ayat Alkitab. Saya baca, saya hafal, saya renungkan, saya lakukan, dan saya berkati untuk diri saya berkati juga untuk orang lain. Ayat-ayat yang saya hafal. Ini salah satu contoh aja untuk membuktikan kepada saudara, saya sebenarnya sudah pernah kirim rekaman saya ke hambanya, Bapak Pendeta Perianto Samasi, tetapi coba saya menghafal 3 pasal sekaligus di dalam Alkitab. Mungkin saudara tidak percaya, tetapi saya coba buka, saya tutup saya punya mata, tapi nggak usah lah tutup mata. Buat apa tutup mata? Alkitab saya ada di sini, saya nggak bisa baca, nggak bisa lihat. Coba cek, saudara punya Bible, buka Bible kalau saudara penasaran dan ada Bible di dekat saudara. Mazmur 90, 91, dan 92. Demikian kata Tuhan dan firman. 91 berkata demikian, doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau sama seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi, bertumbuh dan berkembang di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu dan karena kehamatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dosa kami tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh hari-hari kami berlalu dalam gemas-Mu dan kami menghabiskan tahun-tahun kami dalam keluh. Masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Kebanggaannya adalah kesukaan dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami memperoleh hati yang bijak sana. Berapa lama lagi Tuhan? Kembalilah, sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai di hari-hari kami. Dan buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan hari-hari kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu semarakmu dan perbuatan-Mu kepada anak-anak mereka. Teguhkanlah perbuatan kami, tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perteduhanku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menuduk engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perteduhanmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Allah petaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ular dan singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya, dan dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Amin. 92 Mazmur. Nyanyian, bukan nyanyian ziarah, nyanyian sabat. Adalah baik menyanyikan syukur bagi Tuhan, menyanyikan mazmur bagi nama-Mu ya yang maha tinggi.
untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan tari-tarian 10 tali, dengan gambus dan dinding kecapi. Sebab telah kau buat aku bersukacita ya Tuhan, karena perbuatan-perbuatanmu, dan karena pekerjaanmu aku bersorak-sorai. Betapa besar pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalam rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Bila orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah mereka supaya dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi engkau tetap di tempat yang maha tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya musuhmu akan binasa, dan semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi engkau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Mataku melihat seteruku, dan telingaku mendengar perihal orang-orang yang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Yang mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih bertumbuh, berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu, tidak ada kecurangan padanya. Amin. Tuhan memberkati. Saudara, baca firman. Jangan kalah sama pendeta mantan Islam yang hafal Bible. Jangan kalah. Baca firman. Saudara sudah Kristen dari lahir. Saudara dari kecil sudah diajar sekolah minggu. Ajar firman. Baca firman. Renungkan firman. Laksanakan firman. Di dalam firman itu selalu tersedia mukjizat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kita akan sharing hari ini. Dan itu kehidupan kita di dunia aja dulu. Baru nanti kita lihat pekerjaan Tuhan yang ada di surga. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Pendeta Prianto Samasi. Salam. Ya, puji Tuhan. Ya, ini saya harus keluar nih hambanya. Kebetulan di tempat saya ada gangguan signal dan saya sedang di luar ini. Mudah-mudahan nggak terganggu ya dari pemandangan. Oke. Siap. Oke, bahkan tadi juga saya sempat tidak bisa mengikuti gitu di pertengahannya. Oke. Jadi saya pikir bahwa melayani Tuhan itu adalah memang pekerjaan paling utama ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, Pastor ya. Bahkan juga di dalam keluarga juga kita sebagai anggota keluarga kita harus mengasihi, kita harus melayani anggota keluarga kita, melayani anak-anak, melayani orang tua dan mungkin saudara-saudari kita. Itu memang perlu kita lakukan sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan saya pikir di sini belum dibahas tentang bagaimana melayani Tuhan di surga ya, Pastor ya. Ya belum. Ya, nanti kita sharing itu. Baik. Baik, kita akan coba masukkan saja ya, kita akan gabungkan. Ada yang mau join? Udah banyak di sini yang sedang menunggu. Ini ada suruh masuk aja. Pastor Munuarfa, ada Pastor Cornelius dan Ibu Uti. Mantap. Oke, mungkin boleh dilanjut ya karena saya nggak ada pegangan HP ini. Oke, haleluya. Oke, silakan ada Pastor Munuarfa. Shalom. Halo, Pastor Munuarfa. Ya, shalom hambanya. Ya, shalom hambanya. Halo. Gimana nih kabarnya? Ya, shalom. Kedengaran? Kedengaran suara? Kedengaran. Oke. Ya, kedengaran. Ya. Amin. Oke. Ya, mantap. Bagaimana, Pastor? Jadi saya sudah mengikuti termasuk 3 pasal Mazmur 91. Luar biasa, bisa hafal ya. Kerjaan kecil hafal Quran. Ya, kerjaan tua hafal Bible. Jadi, mana? Oke. Ya, tadi sudah diuraikan tentang melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan itu saya belum belum melihat konsekuensinya itu. Pastor belum memberikan melayani Tuhan sepertinya indah, tapi konsekuensinya itu loh
ya kan? Ya. Nah, ini perlu ya. Nah, Pak Andi, saya apa ya, Pak Andi atau Pak Udin atau siapa ya? Pastor Andi atau siapa ya? Andi Usman. Pak Burhanuddin ya, Andi saja ya. Burhanuddin. Udah berapa lama nih Burhanuddin ya? Atau Pak Haji Usman aja deh, Haji Usman. Boleh. Haji Usman. Oke. Udah berapa lama nih melayani Tuhan? Saya itu yang pertama, udah berapa lama melayani Tuhan? Oke. Ya. Kemudian yang kedua, apa saja tantangan suka duka dalam pelayanan? Ya kan? Apa yang paling berkesan di dalam melayani Tuhan? Itu aja dulu ya. Karena ya. Oke. Halo. Ya, saya jadi diangkat pendeta tahun 9. Saya diangkat jadi pendeta tahun 96. Tahun 96 saya diangkat jadi pendeta. Itu tahunnya. Tapi sebelumnya saya sudah ikut terlibat dalam pelayanan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, tantangan dalam melayani Tuhan itu sangat hebat. Saudara yang dikasih Tuhan, kelihatan aja kami para pendeta itu senyum-senyum memberitakan firman itu kelihatan aja. Padahal setiap hari itu, waduh, ada orang yang membenci, ada orang yang gebuk, ada orang yang ludahin. Saya memberitakan Injil pernah ditempelin pistol. Dia bilang sama saya, kamu keluar dari rumah saya. Saya tidak mau dengar Injil dengan nama Yesus. Kamu keluar dari rumah saya. Dia tempelin pistol. Kalau kamu masuk lagi kemari, aku tembak kamu, kata dia. Jadi itu memang berat. Apalagi kita yang mantan murtadin, sudah yang murtadin. Ini melayani Tuhan itu berat. Jangankan melayani Tuhan. Jadi orang Kristen itu berat loh. Berat bagi kami orang Islam itu pindah ke Kristen itu berat. Yang pertama, kenapa berat? Karena orang murtad tinggalkan Islam itu kafir masuk neraka, dan oleh keluarganya orang kafir itu layak dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua tantangan yang berat adalah di Indonesia ini Islam udah mayoritas, ngapain pindah ke minoritas? Kan bodoh. Tapi kita kan tidak mencari yang mayoritas dan minoritas, kita kan mencari hidup yang kekal. Kita mencari Tuhan yang benar dan bukan mayoritas dan minoritas. Mayoritas kalau nggak selamat untuk apa gitu. Memang tantangan pikul salib itu terlalu berat. Saya dikutuk pendeta dan segala macam kan. Saya difitnah orang dan segala macam. Tapi saya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan memilih saya dan memanggil saya. Dikala Tuhan memilih saya dan memanggil saya, Dia juga bertanggung jawab atas hidup saya. Pikul salib memang berat. Kalau kamu ditampar, kamu diludahi, kamu dianiaya. Tapi Yesus bilang, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Gitu. Jadi memang berat, tapi bersama-sama dengan Yesus kita cakap melakukan segala hal. Jadi jangan mundur, meskipun berat. Jangan mundur, jangan tinggalkan Tuhan. Rugi kita. Ya, kita kan tidak mencari harta dunia, kita mencari kerajaan sorga, mencari jiwa untuk kita bawa ke sorga. Gitu. Kalau cari harta dunia gampang, kerja aja kelar kan. Nah, kita kan bukan orang bodoh. Kerja untuk mendapatkan harta. Tapi ini kan pelayanan, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian mungkin Pastor Rusli Manoharfa. Saya sudah kenal dengan beliau ini sudah dari Tiberias dulu. Tiberias ya. Iya, Tiberias dulu. Iya, kalau pastor ini adalah senior saya nih ya. Senior saya di Tiberias. Kita sama-sama, tapi pada akhirnya kita juga hijrah ya. Kita hijrah dari gereja itu. Iya, karena ya banyak hal. Oke, dilanjut. Oke, silakan. Mungkin Mbak Uti dan Pak Uti, silakan. Iya Pak, Tiberias yang di mana Pak? Di Kelapa Gading ya? Pak di mana? Di daerah di Kelapa Gading ya? Bukan? Oh seluruh Tiberias ya, kami keliling. Tiberias,
Ya, kalau betul. Kalau Tiberias kita keliling. Yang Pariaji. Saya pernah 4 tahun ditugaskan. Ya, saya ditugaskan di Makassar 4 tahun. Makassar. Saya stay di Makassar 4 tahun. Iya. Luar biasa ya Pak Burhanuddin ya. Saya sampai sedih gitu. Ya ampun, luar biasa ya hati Bapak ya kepada Tuhan Yesus ya. Memang begitu Pak, kalau orang dari luar itu dipanggil Tuhan, betul-betul ya memang seperti ini. Semangatnya jauh lebih besar daripada kita orang-orang yang biasa-biasa gitu ya. Yang dari kecil lahir dari Kristen gitu ya Pak ya. Kalau saya sih dulu memang keluarga saya memang Muslim sampai sekarang, yang dari pihak mama saya masih Muslim, tetapi yang dari papa saya udah Kristen semua gitu. Oh, puji Dan Tuhan. saya tertarik banget gitu loh Bapak. Kita kalau sudah dipanggil Tuhan, kita juga dikasih kuasa ya Pak ya untuk mengusir setan-setan gitu. Amin, ya Pak ya. amin. Saya senang itu pelayanan gituan. Iya, awal-awal saya takut sekali. Saya kena roh. Dulu waktu awal-awal saya terima Yesus itu kan, saya mengalami yang begitu Pak. Jadi roh-roh ketakutan itu melanda saya. Wah, ketakutan itu dilanda ketakutan gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan lepaskan saya dengan iman sendiri akhirnya. Waktu itu kan banyak pelayanan yang enggak 100% gitu. Ya, tetapi dengan firman Tuhan sendiri Pak. Firman Tuhan itu tajam bagaikan pedang bermata dua gitu loh Pak. Amin. Saya baca Alkitab, baca doa Bapa Kami, gitu kan, doa Bapa Kami, saya baca ini, saya renungkan, saya tangking sendiri tuh dalam nama Yesus, saya adalah milik Yesus gitu, saya dalam nama Yesus. Iya, itu pelan tapi pasti itu Pak. Itu suara-suara di kuping saya itu kan dulu banyak sekali. Waduh, kadang kalau mereka lagi kumpul Pak, iya ampun saya dengar itu 1000-an sepasukan orang. Wah, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Saya diusung oleh mereka gitu loh Pak. Kalau ingat itu saya iya kan. Saya tangking itu pelan-pelan satu suara, lama-lama suara sepi Pak, mulai sepi suara orang yang diam di kuping saya itu kan banyak Pak yang diam itu. Nanti ada waktunya mereka kumpul gitu loh Pak. Nah, diam lama-lama ya udah lepas terus saya bisa bebas, bisa berdoa. Dulu nggak bisa berdoa, nggak bisa menyanyi puji Tuhan nggak bisa Pak. Iya, jadi pengalamannya jadi ya saya lihat ya kalau kita sudah dilepaskan Tuhan sebetulnya juga kasih kita ini ya talenta juga ya untuk ini ya. Cuma kakak saya yang seperti Bapak itu dia ada kuasa itu. Dia dikasih talenta untuk ngusir-ngusir gitu-gitu. Kalau saya ya saya nggak saya minta talenta yang mengajar. Soalnya susah ya berurusan dengan yang begitu ya. Saya itu kurang ajar. Berat ya Pak. Nakal sekali, berat sekali ya. Berat sekali. Cuma kakak saya itu seperti Bapak itu dia dikasih talenta untuk itu gitu. Cuma saya karena itu Pak. Jadi karena saya sudah ngalamin itu satu kali kan saya udah dilepaskan udah lama nih kan ya. Satu kali saya mengajar Pak, saya mengajar privat kan. Saya duduk gitu kan. Privat di rumah murid gitu kan, muridnya tuh anak SMA. Kita kasih belajar. Tapi tiba-tiba saya dengar lagi tuh suara sepasukan itu seperti waktu saya dulu itu saya dengar. Tiba-tiba saya dengar suara sepasukan, ramai sekali gitu Pak. Wah gitu, kedengaran gitu. Terus saya langsung duduk langsung jantung saya langsung ini. Saya rasa ada yang lain gitu Pak. Iya betul, saya lihat ke depan gitu. Ada ternyata omnya anak itu. Ternyata omnya murid saya itu datang di depan. Tapi saya tahu dia ini punya pasukan di belakangnya itu ada kuasa gelap ngikutin dia. Ya pasti. Iya. Kan kasih saya yang kayak gitu loh Pak. Kasih ngelihat betul tahu. Jadi karena udah pengalaman begitu yang begitu saya tahu gitu. Cuma saya nggak mau berurusan dengan itu, udah capek soalnya berjuang gitu. Kalau tidur malam gitu kan satu kali juga pernah Pak di gereja saya kan saya diutus gitu kan mau pelayanan ke satu rumah gitu kan dari luar saya taruh motor saya udah lihat rumahnya kok gelap gitu kan kok gelap tuh suasananya lain saya udah tahu nih wah ini ada
gelap di situ gitu. Ya pas saya berdoa, saya rasa gitu saya dikelilingin ada suara tuk suara kaki itu ngelilingi saya. Jadi doa saya ditutup. Cuma saya saya harus belajar sama Bapak. Saya nggak mau lagi berurusan dengan itu. Bagaimana ya Pak ya? Iya. Saya menghindar. Padahal Tuhan kayaknya kasih saya seperti itu juga, kasih karunia untuk itu. Cuma saya menghindar karena mikir lelahnya gitu loh Pak, berjuang waktu itu. Oh iya betul, lelah. Usir setan itu lelah. Lelah sekali. Makanya luar biasa itu. Cuma ya itu Tuhan kasih Pak, kalau misalnya saya masuk ruangan itu saya tahu nih ada sesuatu di sini gitu. Cuma saya bodoh. Tuhan. Cuma saya nggak mau berperang gitu, biarin aja asal dia nggak ganggu begitu. Capek kan Pak yang melayani begitu. Betul. Capek waktu melayaninya, capek juga di rumah. Di rumah nggak sejahtera juga, tapi ya kita perang terus. Diganggu kan. Ganggu di rumah. Ya. Orang pernah satu kali saya ikut pelayanan saya itu kan dia usir setan. Malam-malamnya saya lihat dia datang itu nenek-nenek datang itu saya serem seperti itu. Diganggunya itu jadi saya saya minta karunia yang lain aja lah, mengajar aja lah gitu. Ini mau tanya satu, boleh ya? Iya. Ini kenal dengan Profesor Yoke Watimena? Yoke, ya kalau saya tanya kakak saya, papa saya mungkin kenal Pak. Saya udah almarhum papa saya kenal mungkin. Ada. Yoke Watimena, Profesor Kimia dari Bandung, ITB. Oh, sepertinya saya belum tahu Pak, nggak tahu. Oh gitu, oke. Iya. Jadi itu pengalamannya begitu mengikut Tuhan itu ya itu. Kalau saya habis setelah terima Yesus ya itu karena yang begitu kan dia turunan kan Pak ya. Setan nggak bisa lepas, nggak akan lepas tuh Pak. Kalau kita terima Yesus ya itu dia ganggu begitu gitu sampai lama sekali saya Pak, bertahun-tahun saya tuh diganggu seperti itu. Jadi saya malas gitu. Malas saya berurusan dengan itu. Iya. Susah sekali waktu itu sampai kakak saya itu saya bangunin berdoa gitu sampai ya itu nggak tahu susah sekali gitu. Tapi akhirnya ya lepas karena iman kita sendiri. Kita harus percaya bahwa kita harus yakin kita ini milik Yesus. Dia nggak boleh lempar kita, nggak boleh. Amin. Kita ini proklamirkan ke mereka, harus dikasih tahu saya ini milik Yesus, bukan siapa kamu gitu. Saya telah ditebus dan darah lunas dibayar gitu. Saya selalu begitu Pak. Amin. Aku telah disayangkan Yesus. Iya, akhirnya lepas ya. Ya puji Tuhan sampai sekarang ya saya ya rindulah. Cuma ya itu kalau kakak saya dua-dua mereka mengambil keputusan sekolah pendeta. Yang nomor 1 nih dia S3 ini Pak. Kakak saya yang perempuan. Dia. Yang 2 juga S2 dia. Teologi ya dua-dua. Kalau saya ambil yang psikologi pendidikan. Tapi saya juga ini saya juga ada rencana mau ambil S2-nya tapi yang teologi ya Pak, mengelanjutkan gitu. Oh, puji Tuhan, haleluya. Luar biasa ya hidup dalam Tuhan ya, luar biasa mantap. Bahagia, saya bahagia. Bahagia dalam Yesus. Bahagia saya pelayanan. Ya, tapi Bapak ini Pak, kalau saya pikir Bapak ini juga punya IQ tinggi juga ya, bisa menghafal segitu aja. Sampai 3 pasal, berapa pasal Pak bisa menghafal itu Pak? Itu kan tadi Mazmur. Ada 60 pasal, 85 perikop. Oh my God. Luar biasa itu. Itu butuh IQ yang tinggi itu, menghafalnya itu luar biasa Pak, luar biasa. Tapi itu juga karena antusias loh Pak. Karena antusias. Baca terus, betul, baca terus. Antusias, semangat. Iya. Semangat sekali, jadi bisa menghafal sebegitu banyak gitu. Amin. Ya, maju ya Pak ya, maju terus dalam Tuhan ya. Iya. Ini Pak. Haleluya. Haleluya. Salam kenal ya Bu. Iya Bapak. Di pelayanan di mana Pak? Itu pegang di mana Pak?
Oh, saya nggak pegang jemaat. Saya membangun persekutuan doa di Sunter. Ada PD saya di Sunter. Sunter, Jakarta Utara. Nah, kita ketemu Pak. Nanti ini ya, saya daerah situ. Siap. Oh gitu. Iya, ya, nanti saya ikut ya Pak ya. Nanti saya tanya nomor telepon ya. Ya. Siap. Saya bukan di komplek ruko satu ruko dengan ini yang Sunter Mutiara. Iya, nantilah dengan Pak Ferenc minta alamat ya. Yang Inul Dalasista. Oh, Inul Dalasista. Iya. Ya. Iya, Sunter ya. Saya daerah Kelapa Gading kita akan ya Pak. Oh, di Kelapa Gading, oke, dekat, ya. Mantap, terima kasih. Haleluya. Baik, terima kasih Ibu Uti, luar biasa. Hambanya, Oke. Pak Cornelius. Cornelius, silakan Pak Cornelius. Salam semua Salam. hamba-hambanya yang luar biasa sore hari ini. Luar biasa, kalau hambanya. buat saya melayani Tuhan itu memang ya kewajiban bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu hambanya Tuhan. Amin. Karena dalam dunia ini hanya ada dua hamba. Kalau tidak hamba Tuhan, pasti hamba yang lain. Ya. Karena kita tidak ada di tempat yang netral. Pada saat kita memproklamirkan diri bahwa kita ini percaya Tuhan Yesus, kita anak Tuhan, ya kita ini nggak bisa ada di posisi netral. Ya. Kita menjadi musuhnya setan. Seperti itu. Ya Bu Uti tadi ya. Ya yang diganggu setannya setelah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu ya. Ya lama sekali lepas itu ya. Tapi sekali lagi ya lama sekali Bu ya. Tapi kita memang nggak ada di posisi yang netral. Jadi kita sebagai orang percaya ya musuh kita setan. Lawan kita bukan darah dan daging, tapi melawan roh-roh, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu di udara. Jadi kalau ada setan bukan kita diamkan Bu, kita usir. Oh iya, karena itu musuh kita kan begitu ya. Iya. Makanya jangan sampai kita yang diusir setan. Kan begitu. Karena kita jadi orang percaya itu tiap hari harus mengusir setan, kan begitu ya. Amin. Karena musuh kita itu setan, kan begitu. Jadi ya itu tugas kita orang percaya. Ya seperti Pak Burhanuddin yang dikerjakan dalam pelayanan, itu senang sekali dengan pelayanan mengusir setan, pelayanan pelepasan, dan itu bagus. Memang setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu minimal itu diberi Tuhan itu satu karunia. Untuk mengusir Kan setan. ada 9 karunia. Ya, ada 9 karunia. Tapi minimal satu karunia itu pasti punya, dan begitu ya. Kan ada 9 karunia ya. Karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mukjizat, ya karunia marifat, ya kan? Karunia berbahasa roh, ya, menafsirkan bahasa roh, ya kan? Itu ada 9 karunia, minimal orang percaya itu ada satu karunia. Dan karunia yang Tuhan berikan ini harus kita kembangkan untuk melengkapi pelayanan kita gitu ya. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan memang punya kewajiban, yaitu apa? Melayani majikan agung kita, Tuhan Yesus, ya untuk menyampaikan kabar baik, berita sukacita di mana saja, kapan saja, dan tidak harus jadi pendeta. Artinya profesi apapun yang Tuhan berikan pada kita, ya kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Kan itu tugas kita semua, karena kita semua kan ya, hamba Tuhan. Memang pendeta itu hamba Tuhan, tapi setiap orang percaya itu hamba Tuhan. Itu loh, karena dalam dunia ini kalau tidak hamba Tuhan pasti hamba yang lain. Memang hamba Tuhan profesi beda-beda, ya kan? Ada hamba Tuhan yang berprofesi sebagai pendeta, pengusaha, ya, guru seperti Ibu ya. Ya itu kita dimanapun Tuhan tempatkan kita harus bisa menjadi surat Kristus yang terbuka yang bisa dilihat oleh banyak orang. Kalau khotbah di mimbar itu kan terbatas, paling kita 1 jam, 2 jam, tapi yang bisa dilihat orang dalam pelayanan kita itu ya kehidupan kita sehari-hari itu 24 jam, ya kan? Dilihat istri kita, anak kita, ya tetangga kita, teman-teman kita, ya itu. Nah, kita melayani Tuhan itu melalui sikap kita, melalui kehidupan kita, sehingga ya orang
melihat Yesus dalam diri kita dan menjadi percaya. Ya contohnya, ya saya kan juga latar belakang seperti bapak-bapak, ibu Uti juga. Keluarga saya kan dari Muslim ya, nggak ada satupun yang Kristen, dan saya nggak pernah khotbahin itu. Saya cuma doain, ya saya doakan terus, saya sebut namanya, saya doakan terus ya supaya selubung yang menutupi mata rohaninya itu dibukakan. Lalu saya ya menunjukkan melalui sikap saya, kehidupan saya yang tadinya membenci saya, ya satu persatu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya seperti itu. Jadi itu ya bagian dari pelayanan untuk keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita. Itu yang terutama melalui sikap kita sih, melalui tindakan kita itu yang bisa dilihat. Ternyata ada Yesus dalam diri kita yang bisa merubah, bisa menyembuhkan, memulihkan, dan yang utama mengampuni dosa dan membawa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Itu Amin. mungkin dari itu saya penting. itu saja hambanya. Ya. Ya. Iya, ada Om Yosua, mungkin. Ya, ada Pak Yosua. Salam. Hambanya. Pak Cornelius, Pak Rusmulala, Salam. Salam. Pak Tuhan luar biasa dalam pelayanan baca. Memang dalam pelayanan setiap hamba Ini suaranya Pak Yosua ini mic-nya kurang pas kali, agak sedikit mendem. Nah, dipasin Pak. Beran nggak? Nah, ini agak udah mulai. Ya, puji Tuhan ya, sore hari ini bersyukur. Memang dalam pelayanan setiap hamba Tuhan punya talenta masing-masing. Ya, seperti Pak Tuhan ini talentanya dahsyat luar biasa. Ya, tapi puji Tuhan lah, disyukuri lah kita punya masing-masing hamba Tuhan, pelayan Tuhan punya talenta yang luar biasa yang Tuhan pakai. Makanya talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakanlah untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita berikan. Ada talenta memberi, ada talenta penginjilan dan lain sebagainya. Gunakan talenta itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Oke, ya. Kiranya gitu aja Pak Andi Branudin ya. Pak Prato, Pak Rizky. Tuhan memberkati. Amin. Banyak. Oke. Lalu kita meningkat ke bagian yang kedua. Oh iya. Mulai baik. Surga ya. Silakan tetap. Bagian yang kedua, itu kan bagian yang pertama kalau kita masuk surga. Amin. Bagian yang kedua, sesudah di sorga. Apa sih pekerjaan di sana itu? Di dalam agama yang lain bahwa di sorga itu masih ada pesta seks. Iya itu Pak. Masih ada dengan bidadari dan segala macam. Di sorga itu tempat yang kudus, tempat yang suci, dan di sana Tuhan Yesus bilang itu tidak ada orang kawin mengawin di sana. Ya, di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-30 itu bahwa di sana tidak ada orang kawin mengawin, hidup manusia sama seperti malaikat. Sama seperti malaikat. Jadi jangan kita disesatkan, anak-anak Tuhan ini jangan sampai disesatkan. Orang di dunia ini sudah puas, di sana mau lagi. Halo. Kapan tobatnya? Sini sudah punya bini banyak, di sana mau lagi. Itu kan yang disebut agama samawi ya, jasmani daging ya Pak ya. Iya, rakus bener. Kalau kita kan menyembah Allah dalam Sorganya beda ini. Ya, surganya memang beda ya Pak. Surganya beda. Seperti dongeng kalau di seberang ya. Iya, ini surganya ada nikah lagi, aduh ngeri juga ya. Kalau surga kita kan pasti. Nah itu
Ya, memang surga kita adalah pekerjaan kita di sana itu sama seperti malaikat, jadi tidak mengalami kematian, tidak ada nafsu, tidak ada seks, dan pekerjaannya hanya menyembah Bapa, dan kita bisa ketemu langsung muka dengan muka. Oh, ini Yesus dulu yang saya sembah di dunia. Nanti kita bisa kenal muka dengan muka di sana. Karena kita sudah pakai tubuh kemuliaan ya, seperti malaikat ya. Oh ya, betul. Nggak ada pesta seks di surga. Hidup seperti malaikat. Jadi kita masih terus menyembah Tuhan kita di surga nantinya. Ada yang nambahin Pak Rusli, Pak hambanya, Pastor Rusli? Ya, kalau saya malas ya. Yang pasti begini, surga kita bahas ya, bahwa apa yang kita kerjakan di sini ya di surga kita terima ya. Jadi bukan bukan kita di sini masuk surga, tetapi apa yang kita kerjakan di sini nanti kita terima di surga. Ya, masuk surga itu perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Nah, karena itu setiap kita yang diberikan kesempatan, kita terus tetap bersemangat untuk melayani walaupun banyak penderitaan. Ya, melayani itu kan tidak mengenakan ya. Saya sendiri melayani Tuhan gara-gara saksi sana, saksi sini, ya akhirnya kena pasal 156A KUHP. Ya, tapi itulah konsekuensi. Ya kan. Nah, memang melayani Tuhan itu nggak gampang. Ya nggak gampang. Ketika kita gendut, dia bilang, waduh ini kurang puasa, ya kan. Kalau kita kurus, dia bilang, wah kurang diberkati. Ya kan? Nah itu, jadi melayani Tuhan. Iya. Tapi kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk pekerjaannya ini, ya kita tetap komitmen untuk melakukan yang kita yakin bahwa di surga kita akan menerima upah apa yang kita sudah kerjakan di sini. Ya, saya tidak akan bahas surga orang lain, ya, karena tidak perlu kita bahas surga orang lain, ya kan. Jadi surga kita saja yang kita bahas. Ya. Apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya di surga kita akan menerima upahnya, ya upah. Karena itu dikatakan bahwa berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, kan? Ya, Wahyu. Sejak sekarang ini, sebab upah jerih lelah mereka menyertai. Ya. Amin. Makanya kita harus layani Tuhan. Ya, setiap kita kan di Indonesia bukan kebetulan, dan saya itu adalah bukan tugas, melayani itu adalah fungsi. Ya, ini paling penting ya. Jadi melayani adalah fungsi. Ini yang harus kita garis bawahi. Kalau tugas kita masih bisa lihat menguntungkan atau tidak, tempat basah atau kering, ya kan? Ada waktu atau tidak ada waktu atau tidak, ya kan? Itu kalau tugas. Kadang kita melihat seperti itu. Nah, tetapi melayani itu adalah fungsi, ya. Fungsi kita, ya. Kita melakukan itu sesuai fungsi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melayani itu yang harus kita garis bawahi. Melayani itu bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Amin. Amin. Ya. Ya kan? Jadi melayani itu bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Sebabnya saya pergi ke daerah-daerah yang daerah Kristen yang hari ini diincar untuk dihijaukan. Nah, saya terbang ke Papua dan saya kampanyekan stop jadi mu'alaf tuh. Nanti saya juga akan ke Nias itu. Merindukan ke Nias, ke Mentawai, cuma belum. Kalau Nias tetap welcome ya hambanya ya. Wah, mantap tuh ya. Nanti kita bikin konser di sana ya. Kita stop jadi mu'alaf. Ya kan? Amin. Yang sudah mu'alaf, biar aja lah mereka sudah mu'alaf. Tetapi yang ada ini kita jaga. Ya. Ya kan? Sebab di dalam Ibrani pasal 10:35 itu kan, jangan kamu lepaskan imanmu. Sebab ada upah yang
menantimu. Ya. Amin. Jadi pertama, yang melayani adalah fungsi. Ya, melayani Tuhan adalah fungsi. Jadi tidak boleh tidak. Ya. Fungsi itu harus kita mainkan. Ya, fungsi kita sebagai pelayan Tuhan dan talenta-talenta tadi yang diberikan, karunia-karunia yang diberikan. Yang kedua, harus kita garis bawahi, melayani itu bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Amin. 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 Ini yang kita harus pegang. Ya. Kalau dua ini sudah kita pegang dalam prinsip pelayanan, maka nggak ada kecewa itu. Ya, dihormati atau tidak. Ya. Ya. Yang penting dua hal ini saja yang saya pegang. Itu dalam kamus pelayanan saya. Ya, dalam kamus pelayanan saya bahwa pelayanan adalah fungsi. Ya. Yang kedua, melayani bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Ya. Amin. Sebab kadang-kadang kalau kita tidak punya prinsip ini, ya ada orang melayani bukan memberi hidup, tapi mencari hidup. Apalagi kita di gereja yang lama itu, Pak. Di sana orang pemburu PK dibilangnya. Bisa khotbah 7 sampai 9 kali waktu orang itu ya, Pak Andi ya. Banyak. Jadwalnya banyak kalau dia jadwalnya ya. Jadwal setoran ya. Jadwal 6, bayangkan saat hari Minggu saya bisa 6. Kalau Pak Andi justru bisa 7-9 kali, Pak. Dulu Pak Andi banyak sekali. 9 kali. 9 kali ya. Oh iya. Hari Minggu itu. Belum hari-hari. Iya. 9 kali itu hari Minggu loh. Biasa. Ya, hari Minggu itu hari tok. Minggu. 1 hari itu. Iya, 1 hari. Hari Minggu tok. Hari Minggu. Kalau hari Senin sampai Sabtu. Itu Pak Andi paling banyak. Kalau jadi saya motivasi jadi melenceng ya kadang ya. Jadi luntas. Tadinya sih murni seperti yang dikatakan Pak Monarva, tapi karena melihat seperti itu, mendapatkan sesuatu dari itu, kadang menjadi melenceng gitu loh. Ya, betul. Bukan mencari hidup, tapi mencari hidup ya. Ya. Karena banyak keinginan dalam diri manusia gitu, terpancing gitu, seperti itu. Sebab kalau saya Pak, ini kalau saya kadang-kadang saya di gereja saya tuh saya cuma majelis, saya jadi penatua. Nah kalau di situ kita nggak dapat gaji, nggak dapat apa-apa. Cuma kalau tugas cuma dikasih ongkos 25.000 Pak. Itu udah 20 tahun saya jalani. Jadi nggak ada motivasi duit gitu nggak. Cuma 2 ongkos saja 25.000, kalau nggak 35.000 paling gede. Kalau setiap ini jalan kemana gitu pelayanan. Puji Tuhan. Kalau kita di GBI, pendeta menghidupi diri sendiri. Oh gitu. Iya, artinya ya memberi hidup untuk Tuhan, pasti hidup diberi oleh Tuhan. Seperti itu kan? Iya. Iya. Kita kan memberi hidup untuk Tuhan. Pasti Tuhan yang memberikan kita kehidupan seperti itu. Iya. Itu masing-masing gereja sih Pak ya sistemnya ya. Ada yang kita pegang prinsip lain. Sepertinya di tempat Pak Monwar Pak ada gangguan sinyal ya. Punya ini sendiri sih. Iya, kalau di tempat banyak ADRT-nya. Iya. Kalau di tempat saya ya perpuluhan semua ke gereja. Jadi semuanya di gereja gitu. Ya masing-masing gereja. Sistem gereja kalau kasih PK itu ya itulah, kalau tempat saya langsung ke gereja gitu. Tapi kalau misalnya pendetanya dapat PK saya nggak tahu sih. Saya cuma penatua di situ, nggak tahu saya. Sepertinya ada juga sih pendetanya dikasih PK kalau ibadah-ibadah di rumah gitu. Tapi kalau ibadah di gereja lalu dia diundang kemana seperti PK juga sih sepertinya. Gitu Pak. GPIB kayaknya ya? Iya, saya GPIB Pak. Dari kita Kristen tuh GPIB. Iya. Saya nggak pernah masuk yang lain. Saya GPIB. Orang GPIB agak beda lah. Cara ini betul. Iya.
kayak kaku gitu ya Pak ya, kaku ya, kayak kaku gitu. Tapi saya lebih suka di GPIB, saya suka Pak. Puji Tuhan. Ya, kita satu tubuh dalam Kristus, Bu. Iya. Kita. Ya. Baik, kalau saya sih GPDI. Ya, saya pikir kita semua bahwa lintas denominasi. Benar. Ya, lintas gereja semua ya. Satu tubuh dalam Kristus. Benar, betul. Ya. Oke, ya saya pikir soal melayani Tuhan sih memang kita nggak perlu membahas bagaimana surga orang lain gitu ya. Tapi jelas juga kita harus beritahukan ke anak-anak Tuhan bahwa memang karena mereka pikir dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat dari luar ini tidak bisa kita pungkiri bahwa memang pasti akan seringkali mungkin ya mereka dengar gitu loh dari mungkin dari media sosial ya. Benar begitu. Maka sebagai hamba Tuhan saya pikir memang juga kita harus menekankan ya, menyampaikan kepada jemaat kita bahwa di surga itu tidak ada hal-hal yang masih kita lakukan seperti kita ada di dunia, seperti makan, minum dan sebagainya. Jadi jelas bahwa memang di surga itu kita hanya melayani Tuhan saja gitu loh. Ya, jadi ya itu luar biasa sekali, surga yang indah, surga di mana kita ketemu ya tatap muka langsung dengan Tuhan kita yang Tuhan di dunia. Ya, kalau mungkin selama kita di dunia kita hanya mengenal Dia lewat roh dan kebenaran begitu ya, tapi ketika di surga itu kita langsung menyembah Tuhan dengan wah dahsyat dan luar biasa dan tiada hentinya saya pikir ya Pastor ya. Itu saja mungkin ya dari saya deh. Bener. Ya. Gitu. Gimana masih ada yang akan kita diskusikan? Surga itu rumah kita yang sesungguhnya. Oke, kita gimana? Surga itu Bener. itu rumah kita yang sesungguhnya. Iya. Ya. Dan di sana orang hidup damai ya. Tidak ada lagi keinginan-keinginan daging, tidak ada. Nah, makan minum itu kan keinginan daging ya. Seks dan segala macam itu kan keinginan daging. Nah, di surga itu tidak ada keinginan daging, tidak ada. Tidak ada lagi, Pak. Hidup kita hanya memuji Tuhan, hanya menyembah dan memuji Tuhan. Ya, seperti malaikat kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Surga kita jelas ya di dalam Yesus Kristus itu adalah surga yang real, yang bukan cerita dongeng ya. Amin. Yes. Nah, karena itu saudara-saudara tetap giatlah dalam melayani, jangan pernah kendor semangatmu. Ya, ingat bahwa melayani adalah fungsi yang memang Tuhan taruh kita di sini adalah fungsi kita memainkan. Kita harus mainkan fungsi kita. Karena itu baik keadaannya, ya kan Pak Rasul Paulus diminta atau tidak diminta. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya selalu tekankan, bukan mencari hidup, tetapi memberi hidup. Ya. Nah, kalau anak-anak saya tidak persiapkan mereka menjadi pendeta, tapi saya arahkan mereka melayani Tuhan. Amin. Itu berbeda itu, menjadi pendeta dan melayani Tuhan. Bukan hati pelayanan. Ada hati pelayanan. Ada pendeta yang berhati pejabat, ya kan? Sehingga harus harus protokoler. Pengawal dan dia harus minta fasilitas iya kan ya memang si orang bilang ya sah-sah aja Tuhan, ya. Tapi kembali lagi bahwa kalau mereka bilang ya sah-sah aja Pak Pendeta, ya kembali lagi bahwa apa yang perlu kita sombongkan. Ya. Kalau kita melayani Tuhan, ya, gitu kan? Apa yang kita serahkan Yesus saja,
dia Allah, dia tidak memperhatikan itu, mesongkan dirinya, dan dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi, jadi kita harus belajar dari seorang Yesus, itu ya. Gambaran pelayanan itu seperti Yesus. Ya. Itu mungkin yang ketiga yang saya mau katakan, bahwa ya gambar pelayanan kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita harus bercermin dari sana. Kita harus meneladani, ya. Kita harus meneladani bagaimana Tuhan Yesus melayani. Gitu. Kadang-kadang kita melayani masih mempertahankan kita harga diri. Jika harga diri sudah dikorek, nah itu kadang-kadang kita sudah mulai merasa gimana ya. Padahal kita harus hal-hal itu ya. Oke? Ya. Kiranya sudah cukup kali. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih Pastor ya. Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, mungkin terima kasih sama-sama. Ya, saya kembalikan ke Pastor Burhanuddin. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita akan tutup live ini. Silakan Pastor. Di satu ayat di dalam Roma pasal yang ini, ayat hafalan semua. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor, terus semangat dan layanilah Tuhan. Ada upah yang Tuhan berikan untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Tuhan memberkati. Luar biasa. Dahsyat. Baik. Ibu Uti. Ya. Ya Pak. Ada closing statement. Ya. Pesan-pesan spiritual. Pesan-pesan. Haleluya. Ya, Tuhan Pak, jangan kendor sama seperti Bapak. Pak ya, kita tidak sia-sia, itu aja Pak. Amin. Ya kan? Amin. Ya. Pastor Romo Cornelius. Ya. Kalau untuk saya ya Roma 12 ayat 12, apalagi di masa pandemi seperti ini ya, tetap bersukacitalah dalam pengharapan, karena pengharapan kita dalam Tuhan itu pasti. Amin. Ada upah yang menanti. Lalu sabarlah dalam kesesakan dan terus bertekun di dalam doa. Dan akhirnya biarlah roh kita menyala-nyala dan tetap melayani Tuhan. Haleluya. Itu yang saya sampaikan. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada hambanya Bapak Prianto Zamasi. Baik, oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa, terlebih kepada hambanya Pastor Andi Burhanuddin Haji Usman dan juga pada Pastor Menwarfa, Pastor Cornelius dan Ibu Uti yang sudah mengisi acara kita pada saat sore hari ini. Amin. Sangat luar biasa. Saya percaya bahwa apa yang kita boleh perbincangkan di sore hari ini pasti akan menguatkan iman kita secara khusus dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mendengarkan live pada saat sore hari ini. Itu sebabnya untuk closing statement-nya dari saya ya, setia tetap sampai akhir. Bahwa kenapa? Karena hanya orang yang setia sampai pada kesudahannya yang akan selamat. Jadi kalau mungkin di awal-awal kita setia, kita berkobar-kobar, tapi pada sampai akhirnya juga di pertengahan jalan mungkin kita juga agak tersandung, maka percuma kita berkobar-kobar dari awal, tapi tetap saja setia sampai akhirnya, karena Tuhan telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kita semua. Untuk menutup live ini, saya minta kesediaan hambanya Pastor Menwarfa nih, nggak pernah saya lihat untuk doa nih di channel ini, jadi mungkin saya minta kesediaan Pak Pastor Menwarfa untuk doa penutup di live ini. Silakan Pastor. Oke, baik, mari kita berdoa. Terima kasih untuk sore hari ini kami boleh berada dalam satu percakapan yang sungguh sangat menarik, membekali setiap pendengar bahkan para netizen yang sudah bersama dengan kami mengenai sebuah pelayanan dengan narasumber Bapak Pastor Andi Burhanuddin Haji Usman. Terus engkau urapi beliau dan engkau perlengkapi dengan hikmat marifat. Dan terus berikan beliau perlindungan yang sempurna sehingga Pak Andi bersama keluarga terpelihara
bahkan semangatnya untuk melayani Tuhan tetap terpelihara, tidak pernah kendor. Juga hamba berdoa untuk Pastor Parianto Zamasi, terus engkau pakai menjadi alat yang luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube-nya, diberkati dan keluarganya juga diberkati. Juga Pak Cornelius, Tuhan pakai secara dahsyat luar biasa, pengurapan dari ujung kepala sampai ujung kaki ada bersama hamba. Berkati juga keluarganya, juga pelayanan. Pandemi ini kami tidak akan diam, tetapi terus bekerja melalui apa saja yang bisa kami pakai untuk menyuarakan suara Injil, kebenaran Allah, sehingga orang bisa mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sebab Engkau adalah Tuhan dan di luar Engkau tidak ada jaminan keselamatan. Berdoa juga untuk Ibu Tiwa Timena, Tuhan terus berkati, pakai dengan keberanian yang semakin ditambah-tambahkan, rohnya terus menyala, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dan juga mereka yang masih stay di channel ini terus diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Dan pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau. Diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua, anak dan cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu, lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, jalan dan bukan Tuhan jagamu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, penyertaan perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa surga, dan dalam persekutuan dengan tercurah mengalir hidupmu mulai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. 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 Haleluya. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Amin. Salam. Sampai berjumpa di lain waktu. Semua. Salam. Salam. Amin. Jangan lupa. Apa itu, Pastor? Apa tuh Pak? Ini jangan lupa Pak Andi. Pak Andi Senin. suka lupa itu. Senin. Ya, Senin. Minggu depan. Ya. Salam. Haleluya. Pastor Monarva juga jangan lupa nih, hari Minggu. Oke. Oke, siap. Ya, oke ya. Ini sudah ya? Masih streaming.